Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dan saya sendiri, yaitu Musdalifah. Yang kedua, anggota kelompok saya Indah Permata Sucikelana. Selanjutnya yaitu Yuni Hartati Gultom. Berikutnya Virgilius Philip Nobel Manek. Dan yang terakhir Mars Triwilia Luji. Baik, kepada para pemateri saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini mempengaruhi harga jasa dan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan harga yang ditetapkan harus menutupi kerugian akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan dapat berupa yang pertama, yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Kemiskinan berjalan lambat, lemahnya koordinasi, pendataan, pendanaan, dan lembaga karena korupsi. Masalah kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak kendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan yang ketiga yaitu terbatasnya akses bagi rakyat miskin. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya sulit didapatkan atau sulit diakses oleh masyarakat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup, atau dengan kata lain menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Yang berikut, meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga semakin meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan terhadap penegak hukum juga meningkat. Yang berikut adalah demoralisasi. Demoralisasi saat ini terjadi karena sikap masyarakat yang semakin individualis, yang artinya adalah masyarakat semakin mementingkan dirinya sendiri karena tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan kepada masyarakat itu. Baik, saya akan memberikan contoh kasus dari dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan. Contohnya ialah kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara sebesar 14,7 miliar. Dari kasus ini sangat berdampak pada ekonomi dan kemiskinan masyarakat karena pasalnya masyarakat memang sudah tertekan dengan situasi dikarenakan pandemi COVID-19 yang banyak membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya. Ditambah dengan korupsinya dana bantuan sosial membuat masyarakat semakin melarat dan tertekan dengan keadaan.